selamat berjumpa kembali di YouTube channel Netrindo Trader. Hari ini kita akan bahas mengenai gold ya, pergerakan gold yang sudah membreakout area resisten terkuat daily-nya di 1833 ya. Oke, kemarin saya rilis tentang analisa di hari Senin untuk buy limit gold di area di sini ya, di area supply-nya di sini ternyata tidak tersentuh ya, tidak tersentuh. Jadi kemarin banyak orang di grup Facebook ya, kemudian dia memprediksi gold akan turun dulu sebelum dia akan menjebol resisten kuatnya ya. Jadi banyak yang pasang posisi sell di area ini ya, di area ini tapi ternyata tidak turun tapi malah meloncat naik ya. Jadi emang agak anomali ya kalau kita pakai analisis bullish bearish engulfing di area ini ya, pasti kita akan tergiur untuk pasang posisi sell ya. Jadi trading yang benar adalah selalu follow the trend ya. Jadi saya udah jelaskan kemarin trend gold adalah bullish. Jadi kalau kita pakai moving average 50 juga sudah di atas moving average 50 ya. Dan di H4 sekarang udah crossing moving average 50 dengan 21 ya saya pakai. Jadi sudah menandakan bahwa ini gold masih trend bullish atau trend naik. Ini gold dengan time frame 4 jam ya. Nah, untuk hari ini walaupun kemarin trading plan saya tidak tersentuh ya buy limit, setidaknya kita tidak loss ya, tidak loss. Jadi lebih baik tidak trading daripada kita trading memaksakan kemudian loss. Nah itu kalau kita trading sesuai plan, jadi selalulah konsisten dan disiplin dengan plan. Nah ini sebenarnya kita bisa saja kemarin begitu breakout kita pakai strategi breakout untuk buy di sini ya. Begitu dia breakout udah langsung buy, kemudian dengan target berapapun maksimal profit yang kita inginkan ya. Kalau kita pakai rasio 1:1 di sini buy dengan stop loss di sini, jadi kita cukup di area 1856 untuk target profitnya ya. Nah itu kalau pakai strategi breakout ya. Kalau pakai strategi breakout kemudian pullback ya, pasti kita akan menunggu area di sini untuk dia pullbacknya. Ternyata setelah menyentuh high baru dia juga belum menyentuh area pullback ini ya, belum menyentuh area yang dulunya menjadi resisten kuat terus kita menjadi support sekarang ya. Nah biasanya gold sih menuju area ini dulu kemudian baru melanjutkan untuk menuju high berikutnya ya. Jadi kalau di daily kita bisa lihat bahwa ini juga menjadi tren kuatnya si gold ya. Jadi seperti itu. Di mana sih dia supply-nya terkuat itu sebenarnya di sini ya, di 1788 ya sampai di 1757. Nah kalau dia membreakout ini, kalau dia menjebol area ini ya pasti gold adalah trennya udah pasti membalikan arah, bukan tren up lagi. Nah ini menjadi titik tertentu untuk dia apakah trennya masih bullish atau masih apakah dia masih bullish atau bearish ya. Ini menjadi penentunya ya di area ini ya. Oke. Nah itu. Nah kalau sekarang saya melihat masih dia ada peluang untuk naik ke area ini ya, area supply di sini itu di 1884 sampai 1900 yang tertinggi ya. Nah untuk itu saya akan mengambil posisi buy ya. Ya sebelum itu mungkin apa sih yang menyebabkan gold naiknya gila-gilaan ya. Padahal isu tapering itu sudah jelas, tapering akan dilakukan di akhir bulan November. Nah kenapa gold naik? Nah ini juga kemarin kenapa orang terus nge-sell ya, karena dia mengira bahwa isu tapering salah satunya penyebab pasti gold akan jebol gitu ya, pasti akan turun tajam ya. Nah kenapa dia naik? Itu karena adanya rilis berita CPI yang menjadi indikator inflasi di Amerika. Tingkat inflasi di Amerika itu kemarin dirilis 6%-an ya, jadi melebihi dari angka 5%, padahal The Fed sendiri menginginkan inflasi itu berkisar antara 2%
ya. Jadi ketika dia di atas 2%, harusnya the Fed intervensi. Jadi intervensi untuk menurunkan inflasi biasanya penaikan suku bunga. Makanya ini juga yang menyebabkan ketakutan investor, nanti the Fed jangan-jangan tiba-tiba tanpa ada rilis atau tidak ada apa-apa, tiba-tiba tidak terencana dia langsung menaikkan suku bunga ya. Nah, ini yang menjadi sebuah ketakutan para investor ya. Biasanya kalau ketika suku bunga naik ya pasti emas juga akan runtuh ya, jadi turun harganya. Tapi karena kemarin dari FOMC kemudian dia masih mengatakan bahwa kemungkinan menaikkan suku bunga di tahun 2021 ya, di pertengahan tahun 2021, fokusnya sekarang adalah dia menurunkan stimulus ya, dengan melihat tetap bagaimana jumlah tenaga kerja ya. Jadi nanti ya mereka akan mereview lagi non farm payroll ya, jadi seperti itu, data seperti itu untuk berapa jumlah stimulus yang dikurangi ya. Karena target mereka stimulus ini selesai di stop benar-benar sampai pertengahan tahun 2022. Karena kalau ini nggak segera di stop ya, ini yang ditakutkan terjadi inflasi yang berlebihan. Dan memang sekarang banyak negara terjadi inflasi karena adanya krisis energi yang menyebabkan listrik menjadi mahal, bahan baku kemudian juga suplainya juga menjadi mahal, sehingga terjadi juga peningkatan inflasi. Nah, inflasi juga sebenarnya indikator juga bahwa terjadinya pertumbuhan ekonomi yang bagus sebenarnya jika dibarengi dengan jumlah upah tenaga kerja dan serapan tenaga kerja yang tinggi itu biasanya. Tapi kalau tidak, nah ini yang berbahaya biasanya, akan menurunkan daya beli dan ini bisa menjadinya stagnasi ya. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan secara fundamental. Kemudian secara teknikal juga masih kita akan cari peluang buy. Saya akan buy di area ini ya, area support yang menjadi resistenku, area resisten kuat yang sekarang menjadi support ya. Nanti kita tunggu harga gold di sini, buy limit di sini dengan target 1900 ya. Oke, saya kembalikan ke time frame H4 seperti ini ya. Oke. Nah, di sini saya akan buy di area ini ya. Saya pasang posisi long position dengan target 1900 ya. Jadi seperti itu ya. Saya akan tunggu di area ini untuk buy ya, dengan stop loss di area sini ya. Jadi kita sedikitkan saja stop lossnya. Nah, di 1915 lah ya. Oke. Nah, ini rasionya sudah 1:3 lebih ya, 3,6 ya rasio risk sama rewardnya ya. Oke, saya akan ketik limit di 1834 lah ya, dengan stop loss di 1815, kemudian TP take profitnya di 1900 ya. Oke, jadi ini plan saya ya untuk gold mulai hari ini. Nah, jadi saya akan buy limit di area 1834 di area ini, kemudian take profit di area 1900. Nah, untuk partial take profit bisa di 1880 sampai 1885, atau kita bisa hold sampai ke 1900 ya. Sebenarnya gold apakah bisa ke 1900 lebih? Bisa jika dia menembus area ini ya. Jadi dia bisa ke 1920 sebenarnya ya. Oke, itu untuk analisa gold untuk hari ini ya. Gold kita tunggu ya. Biasanya dia perlu rilis berita penting untuk bisa mempush gold ke area ini. Kalau nggak hari ini, biasanya sih ini akan tersentuh di hari Senin ya. Karena Senin ada berita-berita penting juga, minggu depan banyak juga berita-berita penting ya. Nanti kita akan review bagaimana untuk analisa minggu depan, karena ini juga adalah menuju akhir pekan ya. Hari Jumat sih biasanya pergerakan gold itu masih sideways sih biasanya ya.
Oke, mungkin itu ya untuk trading plan hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel YouTube Netrindo Trader ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.